Mindset ini itu dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dan keyakinan. Saya percaya 100%, yang membuat banyak orang sukses dan mampu bertahan adalah karena mindset dan cara berpikir yang mereka miliki. Mindset ini bukan tiba-tiba muncul, tapi mindset ini dibangun dan ditempa bertahun-tahun. Saya melihat cukup banyak orang yang mengalami masalah besar dalam hidupnya, tidak berhasil bangkit, dan terus terpuruk dalam hidupnya karena tidak memiliki mindset yang benar dan cara berpikir yang mendukung dirinya. Pikiran akan menjadi kata-kata, kata-kata akan menjadi tindakan, dan tindakan akan menjadikan sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membentuk karakter, dan karakter yang akan menuntun ke takdir hidup kita, positif atau negatif. Kalau kita selalu berpikir positif, akhirnya kata-kata yang keluar selalu akan positif. Kata-kata positif tadi akan menjadikan sebuah kebiasaan yang positif juga. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau Anda ingin menjadi pemenang dalam kehidupan Anda, yang Anda harus lakukan adalah satu, berpikir positif. Berpikir positif di sini artinya Anda berpikir dan berharap hal-hal positif dan baik itu terjadi dalam diri Anda. Harus kita akui, dalam hidup kita pasti mengalami tantangan dan masalah. Semua orang, ya saya rasa akan mengalaminya. Tetapi bedanya, orang-orang sukses dan mendapatkan nasib baik adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang positif terhadap segala sesuatunya. Orang-orang negatif selalu berpikir tentang keburukan yang bisa terjadi. Otak dan pikiran mereka penuh dengan prasangka yang negatif, berpikir segala sesuatunya itu bakal sulit, tidak mungkin, dan sangat mustahil. Saat orang positif mengalami musibah, mereka akan berkata, ya ini musibah, kita jalani aja. Besok pasti insya Allah akan jauh lebih baik. Saat orang negatif mengalami musibah, mereka akan berkata, ya kan saya ini memang selalu sial. Habis ini pasti akan sial lagi dan sial lagi. Karena pikiran tersebut, ya terjadi lagi kesialan demi kesialan. Daripada Anda berkata, saya ini gaptek, tidak mungkin saya sukses berbisnis saat semuanya serba online. Lebih baik Anda berkata, saya gaptek, tapi itu belum terbiasa aja. Saya mau sukses di bisnis ini, bagaimanapun caranya. Anda mungkin bisa lihat bagaimana cara pandang orang positif dan cara pandang orang negatif. Coba Anda refleksikan, apakah Anda tergolong orang yang sering berpikir positif atau Anda lebih dominan untuk berpikir negatif? Jika Anda merasa Anda lebih dominan berpikir negatif, sadarilah bahwa itu hanyalah sebenarnya program dari masa lalu yang Anda ulang terus-menerus. Anda harus berani memutuskan untuk mengganti file pikiran negatif itu. Ganti dengan file pikiran yang positif, yang lebih mendukung Anda untuk berubah dan bisa menarik hal-hal positif dalam hidup Anda. Yang kedua, miliki mindset berani gagal. Anda mungkin merasa bahwa mindset berani gagal ini aneh. Kok orang berani-beraninya disuruh gagal? Itu kan aneh. Gini loh, kalau Anda mencoba hal yang baru dan Anda takut gagal, justru itu adalah hal yang aneh. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang baru, ya pasti jelek. Kalau udah jelek, ya pasti gagal. Nggak ada sesuatu yang baru kita coba, itu langsung hasilnya langsung sempurna. Nggak ada, pasti hasilnya jelek. Kebanyakan orang tidak sukses seringkali karena mereka kurang mengalami kegagalan. Mereka begitu takut untuk mengalami kegagalan, sehingga mereka takut dalam mencoba segala sesuatunya. Mereka sangat trauma dengan yang namanya kegagalan. Padahal yang sebenarnya adalah tiap orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Saya kadang kasihan dan sedih melihat orang-orang yang sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun tidak membawa kesuksesan bagi dia. Tapi karena dia takut gagal, dia tidak berani mencoba, dia tidak berani memulai, dan dia tidak mencoba hal-hal yang baru. Jadi, beranilah mengalami kegagalan. Beranilah untuk memulai sesuatu yang baru. Saat kita mengalami kegagalan, tidak masalah. Anda belajar dari situ. Anda coba lagi, terus-menerus, sehingga Anda menjadi ahli di bidang itu. Karena itulah yang dilakukan orang sukses dalam hidupnya. Yang ketiga, Anda harus fokus. Yang harus Anda ingat adalah pikiran kita itu sangat powerful apabila kita fokus. Coba ingat, saat kita mengalami kepepet deadline sebuah project,
yang tenggat waktunya itu harus kita kejar. Bahkan siang malam pikiran kita sampai lupa makan untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan alhamdulillah proyek tersebut selesai. Itulah kekuatan fokus. Jadi pilihlah proyek, bisnis, atau pekerjaan yang Anda ingin tuntaskan dengan baik. Fokuskan energi dan pikiran Anda untuk menyelesaikannya. Setelah itu selesai, baru Anda bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Bila Anda fokus, Anda akan melihat pekerjaan tersebut lebih baik daripada Anda memiliki proyek, 2 proyek, 3 proyek, 2 pekerjaan, atau 3 pekerjaan sekaligus. Jadi di tahun baru ini, mulailah fokus pada satu pekerjaan dan tuntaskan pekerjaan tersebut. Yang keempat, Anda harus siap kerja keras. Saya yakin Anda sudah tahu hal ini. Untuk sukses, Anda perlu siap kerja keras, siap lembur, siap untuk bekerja ekstra untuk meraih goals yang Anda inginkan. Yang kelima, konsisten dan sabar. Walaupun awalnya mungkin belum ada hasil, tapi tetap lakukanlah apa yang harus Anda lakukan. Disiplinkan diri Anda untuk melakukan rutinitas-rutinitas yang kadang membosankan tersebut. Karena itu yang harus kita lakukan. Jika tiap hari harus bikin konten video, lakukan itu. Jika tiap hari harus riset produk, lakukan itu. Jika tiap hari harus menulis artikel, lakukan itu. Dan Anda harus sabar, karena yang diharapkan belum tentu akan datang secepatnya. Evaluasi kerjanya, lakukan lagi, gagal lagi, evaluasi lagi, lakukan lagi, gagal lagi. Dan terus seperti itu. Orang yang gagal hampir seluruhnya nggak konsisten dengan apa yang dia lakukan. Bahkan mereka itu tidak sadar seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Yang keenam adalah komitmen. Saat Anda sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, ambillah komitmen untuk memastikan Anda akan terus melakukan hal tersebut. Tidak peduli Anda sedang mood atau Anda tidak sedang mood, Anda harus mengerjakan hal tersebut. Komitmen itu berawal dari motivasi yang terus-menerus dijaga di level tertinggi. Komitmen berbanding lurus dengan efektivitas waktu yang kita miliki. Ketika kita berkomitmen untuk menghasilkan sebuah karya terbaik, efektivitas waktu adalah syarat utamanya. Tidak ada kata malas dan tidak ada lagi kata untuk bermain di tempat yang lain. Apalagi untuk hal-hal yang tidak kita prioritaskan. Komitmenlah yang membuat kita menjadi disiplin dan kita bisa memprioritaskan pekerjaan utama dan menunda waktu untuk bersenang-senang. Yang ketujuh, yang terakhir adalah pantang menyerah. Saat Anda sudah kerja keras, sudah berkomitmen, sudah konsisten, tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, milikilah semangat untuk pantang menyerah. Memang sangat mudah untuk menasehati orang lain untuk pantang menyerah. Tetapi menjalaninya sendiri, saya akui memang tidak gampang. Karena memang itulah yang saya alami saat saya lagi terpuruk. Lalu mencoba berbagai hal tapi belum ada hasilnya. Hati saya penuh dengan keraguan. Apakah betul saya bisa jadi orang yang sukses? Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang pantang menyerah saat Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri. Tanamkan hal ini. Kalau saya berhenti, saya cuma jadi kisah yang gagal. Tapi kalau saya terus bangkit dan berusaha, saya akan jadi sukses. Maka kisah hidup saya akan menginspirasi orang lain.